meneh. Maaf Bu, ini sebenarnya nggak bisa Bu, ini harus diselesaikan sekarang sebenarnya Bu. Kalau tidak itu nanti hangus Bu, itu nanti rugi di Ibu dan rugi di kantor. Ibu nggak memegang uangnya dan pihak kantor pun juga kehilangan uang. Terus gimana Pak? Saya nggak bisa, ini sudah malam. Saya sendiri juga kerja. Terus ini sampai jam 10 Mbak. Aku jam 10 itu aku balik, aku terusan numpak kereta. Terus? Telepon aku terus. Dia ngomong, jadi jalan satu-satunya gini Bu, ini harus dikunci Bu. Kalau tidak dikunci ini bakalan hangus uangnya ngono. Nah terus apa lagi yang harus saya lakukan Pak? Coba Ibu mengisi saldo sebesar 300.000 untuk mengunci dana itu. Dan goblokku meneh yo tak isi lho Mbak. Iya jangan. Tak isi 300 iki. Terus? Pada akhirnya aku nelpon Bank BNI untuk menjelaskan. Mbak, aku boleh minta informasi nggak? Iya Mbak, ada apa? Mbak, saya mau tanya, ketika kita tuh dapat transferan ibarat 100 juta gitu ya, di ATM saya tuh cuma ada dana 180.000. Apakah itu tidak bisa masuk karena harus ada uang 1.500.000 minimnya baru bisa masuk? Enggak Mbak, jadi maupun saldo kamu kosong, nggak ada apa-apanya, kalau ada transferan 1M, 2M maupun 3M itu tetap bisa masuk. Nah, terus itu katanya nggak bisa masuk karena saya nggak ada saldo sebesar 1.500.000 Mbak. Ya itu yang yang bermasalah itu bukan ATM, bukan dari BNI, itu pihak pentransferannya. Terus boleh saya minta resitnya yang katanya transfer ke Mbak itu. Terus tak ada ibu resitnya. Mbak, ini penipuan, ini resit abal-abalan, ini editan Mbak. Ini dia maksudnya iki dia ngetik dhewe resite iki. Wes teko kuwi aku wes lemes. Astagfirullahaladzim, lemes aku Mbak. Aku sebegitu bodoh ya aku kok gelem kaya ngono. Aduh. 24 juta yang pertama kita selamatkan. Gara-gara kamu kemarin kena tipu-tipu. Sekarang kita nggak bisa menyelamatkan karena kamu sebelum melakukan apa-apa, ada info apa-apa, nggak tanya-tanya ke kita. Selepas kejadian baru cerita. Yo gak popo, aku guyu lek yo oleh to. Yo guyu wis ra popo. Tapi ki guyu ki sebenarnya aku sangat prihatin sama kamu loh. Den Ayu wong sing ayu dhewe. Wih, 1 juta digawe ngopi enak, Lek, diamput. Aku ki mungkin ngene Mbak yo. Apa mungkin iki teguran dari Tuhan. Perlakuanku mbiyen. Aku jadi bejat. Mungkin selama aku hidup di dunia, aku nggak pernah amal ngono lah. Jadi aku mungkin ini teguran gitu. Enggak, woi. Ngamalnya jangan dengan orang seperti itu. Sampean itu ya, kalau ada memutuskan sesuatu sekarang posisinya itu labil, telepon dulu. Kayak kemarin itu ngomong telepon dulu. Telepon sampean ngono lho. Ya enggak, karena dia enggak mau telepon. Kemarin itu kita udah cegah. Makanya dia enggak mau telepon. Loh, lah iya. Kan bagus toh dicegah. Terus jadinya aman. Lah kok sekarang dibaleni maneh gitu loh. Wis jelas-jelas barang-barang seperti itu barang enggak gena nek sampean sedekah, wehno aku lah tak arahno sedekah sing bener dan ora sampai sakmono. Lah yo. 1 juta, 2 juta cukup lah apa leren sedekah 1 juta wong enggak jelas. Kan mambengi bojoku ngomong, aku kan takon karo bojoku. Piye kabare April? Gak nek kabar meneh. Ya wis esuk-esuk ditelepon. Sik arepe iki mang greneng-greneng nek sampean WhatsApp. Yo jan nganu yo, pas banget yo. Bukan, sampean itu sekali lagi lah. Ora enek wong sing dijak omongi nek mutusin sesuatu yo aja diputusno dhewe. Nek ngono iku kan yo eman-eman kringete. Enggak apa-apa nek misale sampean ngekekno sedekahe nang ngone ibuke sampean, mbok ngendum-ngendumno tangga-tanggane mangan sego berkat kek apa kan enak. Lah nek ngene iki
Wis jelas barang-barang koyo ngono, aku nggak ngerti sampean kenapa harus labil gitu loh. Jadi galau dia tuh galau. yo galau tapi kan iso telepon gitu loh. Jadi apakah kita ngomong tak kongkon blokir itu kita marah? Enggak, kita kan berusaha menyelamatkan gitu loh. Karena hal-hal kayak gitu itu pasti nggak bener. Dan sampean ditelepon diterusno malah sampai metu direwangi tretekan. Terus pertanyaan saya itu apa yang ada dalam